Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya mengenai sosok dan substansi ajaran Syekh Siti Jenar, kita akan memulai dari pengembaraan pencarian spiritual. Syekh Siti Jenar hidup antara tahun 1426 hingga 1517 Masehi. Ia merupakan tokoh sufi yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan Islam Jawa. Ia memiliki sebutan atau nama tidak kurang dari 16 nama yang disandangkan kepadanya. Akan tetapi yang paling terkenal adalah Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil, dan Syekh Lemah Abang. Ajarannya memiliki fokus pada mazhab Tauhid Al-Wujud atau kemanunggalan Allah, Nur Muhammad, dan Ingsun Sejati. Dalam Ingsun Sejati terdapat Roh Al-Hidafi, Roh Al-Haq, dan Al-Haq. Dari ilmu Sangkan Param, atau dengan ilmu ini seseorang akan mengetahui tentang asal-usul jati dirinya dan kemana akan kembali, kapan dan bagaimana prosesnya. Diwujudkan dalam aplikasi pemilihan jalan kematian untuk menuju jalan hidup yang sejati. Al-Insan Al-Kamil dalam Maqamat Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1426 Masehi di lingkungan Pakuwuan Caruban atau sekarang disebut Keraton Cirebon. Orang tuanya adalah seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jamaluddin Hussein bin Syekh Abdullah Kanuddin bin Syekh Syahid Abdul Malik Al-Ghazam, yang merupakan salah satu keturunan ulama terkenal Syekh Isa Al-Muhajir Al-Bashori Alawi, yang semua keturunannya bertebaran di berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Jika dirunut, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Masa kecilnya berada dalam asuhan Ki Danusela serta penasehatnya Ki Samadullah atau Pangeran Walang Sungsang yang sedang nyantri di Cirebon di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Setelah diasuh oleh Ki Danusela sampai usia 5 tahun, pada sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Siti Jenar kecil atau biasa dipanggil San Ali diserahkan kepada Syekh Datuk Kahfi, pengasuh Padepokan Giri Amparan Jati, agar dididik agama Islam dan kerohanian secara sempurna. Di Padepokan Giri Amparan Jati ini, Syekh Siti Jenar menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, terutama nahwu, syaraf, balakah, ilmu tafsir, mutalah hadis, usul fikih, dan mantik. Ia menjadi santri generasi kedua. Sedang yang akan menjadi santri generasi ketiga adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah baru datang di Cirebon bersamaan dengan pulangnya Syekh Siti Jenar dari perantauannya di Timur Tengah pada sekitar tahun 1463 dalam status sebagai siswa Padepokan Giri Amparan Jati dengan usia sekitar 17-an tahun. Pada tahun 1446 Masehi, setelah 15 tahun penuh menimba ilmu di Padepokan Amparan Jati, ia bertekad
untuk keluar pondok dan mulai berniat untuk mendalami kerohanian atau sufi. Sebagai titik pijaknya, ia bertekad untuk mencari sangkan-paran dirinya. Tujuan pertamanya adalah Pajajaran yang dipenuhi oleh para pertapa dan ahli hikmah Hindu-Buddha. Di Pajajaran, Syekh Siti Jenar mempelajari kitab catur Vipala, warisan Prabu Kertawijaya Majapahit. Inti dari kitab catur Vipala ini mencakup 4 pokok laku utama. Pertama, nispra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, nirsana, yaitu seseorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Ketiga, niskala adalah proses rohani tinggi, bersatu dan melebur atau fana dengan dia yang hampa, dia yang tidak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Sehingga dalam kondisi hal ini, aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari niskala adalah nirasraya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan niskala dan melebur ke parama laukika atau fana fil alfana, yaitu dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tidak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Dari Pajajaran, Syekh Siti Jenar melanjutkan pengembaraannya menuju Palembang, menemui Arya Damar, seorang adipati sekaligus pengamal sufi kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi pada masa tuanya. Arya Damar bermukim di tepi sungai Ogan, kampung Pedamaran. Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Arya Damar antara tahun 1448 sampai 1450 Masehi. Bersama Arya Abdillah ini, ia mempelajari pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep Nurun ala Nur, cahaya maha cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi atau martabat 7. Dari Palembang, Syekh Siti Jenar melanjutkan perjalanan ke Malaka dan bergaul banyak dengan para bangsawan suku Tamil maupun Melayu. Dari hubungan baiknya itu membawa Siti Jenar untuk memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia bisnis tersebut dimanfaatkan oleh Syekh Siti Jenar untuk mempelajari berbagai karakter nafsu manusia, sekaligus untuk menguji laku zuhudnya di tengah gelimbang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti Jenar juga menyiarkan agama Islam yang oleh masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta, serta mendapatkan nama Sufi Syekh Abdul Jalil. Dari sementara perjalanan Syekh Siti Jenar sejak Cirebon sampai di Malaka ini saja, sudah tampak bahwa dalam jiwa Syekh Siti Jenar memang terdapat potensi pembaharu agama, potensi esoteris keagamaan, dan potensi ajaran Islam dalam bingkai Sufisme Wujudiyah. Selain itu, Syekh Siti Jenar sudah menampakkan sikap toleransi keagamaan yang tinggi dan mau menerima kebenaran rohani tanpa mempersoalkan baju agama yang dikenakan. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah, dengan terlebih dahulu singgah di Baghdad.
Sampai di Baghdad, Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi Sufi dari Al-Tawashinnya Al-Halaj Al-Bustami, Kitab Al-Sidiknya Al-Karaj, Kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabazi, Risalahnya Al-Husairi, Futuhat Al-Makkiyah, dan Fusuh Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ihya Ulun Al-Din, dan kitab-kitab tasawuf Al-Ghazali dan Al-Jili. Secara kebetulan, periode Al-Jili sangat dekat dengan Syekh Siti Jenar, karena saat Al-Jili meninggal, Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun, sehingga saat itu pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya, Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu pun, wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam Syar'i Mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahaminya, yang paling berkesan pada diri Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Awakiri wa Al-Awamil. Manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah karya puncak dari ulama sufi, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama dari kitab Al-Insan Al-Kamil, Syekh Siti Jenar kelak sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu Sangkanparan sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Halaj dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan tampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran, serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan goncangan-goncangan keagamaan dan politik di Jawa. Kemampuan rohani dan pencerahan selama periode Baghdad inilah yang kelak dibawanya sebagai modal mengadakan reformasi keagamaan di Jawa. Secara tegas dan lugas, Syekh Siti Jenar mengkritisi pemahaman Dewan Wali 9 atau Dewan Wali Sanga yang normatif dan kaku. Juga secara berani ia menentang upaya hegemoni politik rakyat di bawah kekuasaan tunggal Sultan. Karena dalam perspektif Syekh Siti Jenar, hal ini bertentangan dengan dimensi rohani manusia sebagai tajaliyat ilahi yang harus bebas dan merdeka dari segala bentuk hegemoni manusia dan makhluk lain. Jadi, dimensi rohani yang seperti inilah yang mendasari sikap politik Syekh Siti Jenar sekembalinya ke Jawa. Pada tahun 1457, saat usianya mencapai 31 tahun, melalui samudra, Syekh Siti Jenar berangkat ke Basrah, ke Mekah, untuk menunaikan ibadah haji
yang selama ini secara rohani sudah sering dialaminya. Bagi Syekh Siti Jenar, ibadah haji di Al-Haramain merupakan tindakan atau laku abid yang sedang menjalankan ibadah untuk mengarahkan kiblat kepada ma'bud. Inilah inti ibadah haji yang menurut Syekh Siti Jenar akan mampu membawa pencerahan bagi pelaksananya. Bagi Syekh Siti Jenar, haji bukan semata-mata melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, wukuf, bermalam di Muzdalifah dan Masrar Al-Haram, serta melempar jumroh secara badani. Tetapi makna hakiki haji bagi Syekh Siti Jenar adalah peribadatan yang mampu membawa seseorang salik mendaki makom jasadiah ke makom rohaniah. Tindakan menapaki kembali jejak Adam yang terusir dari surga ke asal penciptaan yang mulia di antara semua hambanya, yaitu Adam yang kepadanya seluruh malaikat bersujud dan dibanggakan Robnya karena mengetahui nama-nama serta berwawan sabda dengan Al-Khaliq. Demikian pula dengan Mekah. Bagi Syekh Siti Jenar, kota suci ini bukan semata tempat melaksanakan ibadah haji dan ibadah lain yang berlipat ganda pahalanya. Mekah bagi Syekh Siti Jenar adalah tempat meningkatkan kualitas kehidupan mistiknya. Ka'bah sebagai pusat kosmik merupakan tempat khusus memperoleh pengalaman rohani yang tidak mungkin diperoleh di tempat lain. Perenungan yang demikian dalam itulah yang kemudian menghasilkan pengalaman spiritual menuju puncak ma'rifatullah. Selama keberadaannya di Mekah inilah ia banyak mengalami pengalaman spiritual sampai pada makom kemanunggalan sejati. Dari pengalaman-pengalaman kemanunggalan yang dialami di Mekah itu, Syekh Siti Jenar tidak bisa membedakan antara fana fi Allah dan fana fi Rasul, sebab hakikat dan esensinya sama. Fana fi Rasul melalui rahasia di balik nama Ahmad, tidak lain juga fana fi Al-Ahad. Pengetahuan-pengetahuan seperti inilah yang kelak di kemudian hari diajarkan secara terbuka kepada masyarakat Muslim Jawa, sehingga Syekh Siti Jenar dianggap berdosa karena mengajarkan agama dengan miyak warana atau mengajarkan ilmu rahasia tertinggi secara terbuka untuk masyarakat umum. Syekh Siti Jenar pulang ke Indonesia dengan membawa pandangan baru berdasarkan pengalaman kesatuan dengan Allah dan secara terbuka menyatakan pandangannya tentang ilmu-ilmu rahasia untuk konsumsi masyarakat umum, mengikuti jejak teoritis Al-Jili dalam mengkomunikasikan pemikiran dan pengalaman spiritualnya. Ia juga membuka rahasia Satahat dan Al-Khariq Al-Adah kepada umum yang membuat sebagian orang awam yang menjadi muridnya salah dalam mempersepsikan ilmu dan pengalaman sufinya. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Syekh Siti Jenar bergabung dalam pertemuan tahunan para ulama sufi yang tergabung dalam Jamaah Karomah Al-Aulia atau Dewan Wali Internasional, dan Syekh Siti Jenar dinobatkan menjadi salah satu anggotanya dengan gugus tugas penyiaran Islam di Tanah Jawa, menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. Tahun 1435 dimakamkan di Gunung Santri, dan Abdurrahman Mutaki Al-Jawi sekitar tahun 1452 di Banten. Posisi keduanya kemudian digantikan oleh Syekh Siti Jenar. Sekembalinya dari Mekah, Syekh Siti Jenar tidak langsung ke Jawa. Ia terlebih dahulu singgah kembali di Baghdad. Di Baghdad, ia bertemu dengan seorang ulama Syiah Mu'tazar, Syekh Abdul Malik Al-Baghdadi. Bahkan kemudian Syekh Siti Jenar dinikahkan dengan putri bungsu Al-Baghdadi, Fatimah, sehingga pada saat Syekh Siti Jenar berusia 33 tahun, yaitu pada tahun 1459 Masehi, ia dikaruniai anak pertamanya
seorang putri yang diberi nama Aisyah. Setelah anaknya lahir, ia meninggalkan keluarganya di Baghdad menuju Jawa. Di tengah perjalanan, Syekh Siti Jenar kemudian memutuskan berlabuh di pelabuhan Diu, dan untuk jangka waktu tertentu ia singgah di Ahmadabad. Di Ahmadabad, Siti Jenar menikah dengan Safa binti Adamji Muhammad. Dari pernikahan ini, ia mendapatkan seorang putra yang ingin diberi nama Darbut, yang bermakna rumah persembunyian hasanah tersembunyi. Itulah latar belakang keinginannya memberikan nama Darbut untuk anaknya. Namun karena nama tersebut akan dapat memancing ujub dalam hatinya, maka kemudian diganti dengan Bardut atau ulat dalam kepompong. Kelak Syekh Datuk Bardut menjadi wali terkenal di Cirebon dan Banten. Dari Ahmadabad, Syekh Siti Jenar melanjutkan perjalanan ke Gujarat dan bertemu dengan Syarif Hidayatullah yang kemudian menyertainya pulang ke Cirebon. Hal ini terjadi pada tahun 1463. Dalam perjalanan ini, Syekh Siti Jenar menyempatkan diri singgah di Malaka dan selanjutnya ke Palembang, berziarah di makam Arya Damar di Pedamaran, dan selanjutnya mengarungi samudra kembali ke arah Caruban Larang, tempat kelahirannya yang telah ditinggalkannya selama hampir 17 tahun. Sesampainya di Cirebon, Syekh Siti Jenar memantapkan diri menjadikan Cirebon sebagai pusat gerakan dan penyiaran dakwah Islamnya, yaitu dengan mengambil lokasi di Bukit Amparan Jati, menyatu padukan langkah dakwah bersama Syekh Datuk Kahfi. Sekitar tahun 1463 Masehi, Syekh Siti Jenar kembali dari masa perantauannya setelah menimba ilmu di Baghdad dan Mekah. Syekh Siti Jenar sudah bertekad untuk mengadakan perubahan pada masyarakat Islam Jawa serta masyarakat keseluruhannya menuju masyarakat yang lebih maju. Semua itu diawalinya dari tempat dia dibesarkan sampai usia remaja, Padepokan Giri Amparan Jati. Sejak itulah namanya mulai banyak dikenal masyarakat Cirebon sebagai penyiar agama Islam yang gigih dan pantang menyerah. Muridnya berdatangan dari berbagai daerah. Jika semula santrinya hanya berasal dari Cirebon, kemudian pengaruhnya meluas sampai ke Banten, bahkan Palembang. Tidak aneh jika dalam tempo yang singkat, Syekh Siti Jenar telah banyak memperoleh simpati dan murid. Apalagi dalam dakwahnya, Syekh Siti Jenar selalu menyempatkan diri melakukan safari dakwah sambil menyebar murid di semua tempat yang pernah disinggahinya. Sebagai pusat penyebaran paham spiritualnya, Syekh Siti Jenar membangun padepokan khusus di luar Giri Amparan Jati yang diberi namanya adalah Dukuh Lemah Abang. Selain itu, ia juga membuka berbagai cabang daerah yang diberi nama dukuh yang sama, yaitu Lemah Abang, sehingga ia dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Pada masa awalnya di Cirebon, pada saat yang sama, Sunan Bonang sedang menempuh perjalanan bersama Raden Said Sunan Kalijaga di Cirebon. Inilah awal perkenalan Syekh Siti Jenar dengan dua tokoh wali sembilan dari Demak. Perkenalan Sunan Bonang dan Syekh Siti Jenar
diawali dengan dialog tentang asal-usul mereka masing-masing, serta membicarakan tentang berbagai ilmu keagamaan, khususnya spiritualitas. Sunan Bonang sangat terkesan dengan kedalaman pengetahuan yang dimiliki Syekh Siti Jenar, walaupun mazhab sufi mereka berbeda. Saat itu, sebetulnya Dewan Wali Sanga di Demak belum mengetahui jika di Cirebon atau Jawa bagian barat telah muncul Wali Agung Syekh Siti Jenar. Sehingga kemudian Sunan Bonang menawarkan agar Syekh Siti Jenar bergabung dengan para wali di Demak. Syekh Siti Jenar bersedia datang ke Demak dan bergabung dalam Dewan Wali Sanga dengan gugus tugas di Jawa bagian barat. Namun untuk sementara Syekh Siti Jenar menambah wawasan rohaninya dengan Sunan Bonang dan kemudian di pesantren Giri Gajah Gresik dengan Sunan Giri. Kepada keduanya ini, Syekh Siti Jenar menambah kualitas ilmu batinnya. Kepada kedua wali ini, sebenarnya Syekh Siti Jenar tidaklah berguru secara formal, namun dia hanya berniat untuk bisa menyesuaikan diri dengan para wali yang lain. Hanya saja, ternyata Sunan Giri dan beberapa wali lainnya justru malah mencurigai Syekh Siti Jenar memiliki ilmu sihir. Setelah selesai berguru, Syekh Siti Jenar berniat kembali ke Cirebon. Oleh Majelis Wali Sanga, Syekh Siti Jenar diangkat sebagai anggota Majelis Wali Sanga dan diberi tugas mengajarkan syahadat dan tauhid. Syekh Siti Jenar memandang bahwa materi itu terlalu dangkal. Oleh karenanya dalam praktik pengajarannya, Syekh Siti Jenar mengajarkan sasahidan serta ilmu makrifat serta hakikat dalam bentuk sufisme wujudiyah. Kebijakan ini dipandang oleh Wali Sanga sebagai hal yang berbahaya bagi ajaran keagamaan. Wali Sanga memandang bahwa ilmu kasampurnaan itu tidak seharusnya diajarkan secara umum karena dikhawatirkan masyarakat awam akan salah mempersepsi dan mengkonsumsi ilmu tersebut. Karena bagi Wali Sanga, ilmu kasampurnaan adalah ilmu khas, ilmu tua, berupa ilmu rahasia dan hanya untuk kalangan tertentu. Sementara Syekh Siti Jenar beranggapan semua ilmu milik Allah dan semua manusia dari golongan manapun berhak mendapatkan pengajaran yang sama. Inilah yang menjadi awal perbedaan prinsip antara Syekh Siti Jenar dengan Majelis Wali Sanga. Perbedaan sistem strategi dan materi dakwah antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Sanga dapat dipahami berdasarkan background pendidikan masing-masing. Umumnya, wali dalam Dewan Wali Sanga merupakan produk pesantren Nusantara atau produk dari para wali pendahulunya, di mana ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada guru masih sangat lekat. Termasuk dalam materi dakwah, antara murid dengan guru harus sealur, minimal harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Sementara Syekh Siti Jenar, sejak berada di Padepokan Giri Amparan Jati, telah berpikir kritis dan menunjukkan pribadi yang berpikir merdeka. Kemudian ditambah dengan pendidikan di Irak yang sangat memberikan kebebasan berpikir serta kebebasan metodologis dalam dakwahnya. Berdasarkan pengalaman masa remajanya, Syekh Siti Jenar menganalisis model keberagaman lokal Indonesia dengan pisau bedah analisis ilmu-ilmu yang didapatnya selama mengembara di Timur Tengah. Corak, filsafati, dan sufisme wujudiyah akhirnya menjadi warna mencolok dakwah
Syekh Siti Jenar. Setelah beberapa saat berada di Demak dan Gresik, Syekh Siti Jenar kembali ke Cirebon disertai oleh Raden Syahid yang ingin menuntut ilmu kepada Syekh Siti Jenar. Karena saat itu tingkat ilmu Syekh Siti Jenar dipandang telah berada di atas ilmu para wali Demak. Dalam perjalanan kembali ke Cirebon inilah Syekh Siti Jenar singgah di Pengging, mengajarkan ilmu sasahidan yang disambut gembira oleh Ki Ageng Pengging. Di Pengging, yang hanya sementara waktu itu, Syekh Siti Jenar telah berhasil mendapatkan simpati masyarakat pedalaman di wilayah selatan, timur Jawa, bagian tengah. Bahkan kemudian, Ki Ageng Pengging ikut serta ke Cirebon hingga beberapa bulan belajar kepada Syekh Siti Jenar. Karena kecerdasannya, kemudian Ki Ageng Pengging diperintahkan untuk merintis perguruan di Jawa Tengah. Hanya saja dalam memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Ki Ageng Pengging memang sambil menyebarkan ajaran kebebasan politik yang membuat penguasa Demak khawatir. Sayangnya dalam naskah-naskah kuno edisi Jawa Tengahan, episode tersebut banyak dihilangkan dan bahkan mengalami distorsi sebagai bagian dari gerakan politik sastra untuk menggusur pengaruh dan ajaran Syekh Siti Jenar, sehingga yang muncul kemudian adalah berbagai legenda. Misalnya, legenda asal Syekh Siti Jenar dari cacing yang digunakan sebagai tambal perahu oleh Sunan Bonang. Legenda Syekh Siti Jenar menjadi burung bencok untuk mencuri dengar wejangan Sunan Giri, dan sebagainya. Juga muncul cerita bahwa yang memberi nama Syekh Siti Jenar adalah Sunan Bonang. Semua cerita itu tentu mengarah pada upaya mensuperioritaskan Dewan Wali Sanga atau Syekh Siti Jenar, sehingga menyesatkan Syekh Siti Jenar oleh Dewan Wali Sanga dapat dimaklumi. Selain sebagai seorang guru sufi, Syekh Siti Jenar juga menempuh jalur kehidupan sebagaimana manusia biasa pada waktu itu, yaitu sebagai seorang petani yang sukses, yang dari profesinya tersebut membawanya pada kelimpahan rezeki sebagai saudagar dan tuan tanah. Namun dari hasil yang diperolehnya, Syekh Siti Jenar tidak hanya menggunakan untuk kepentingan ekonomi pribadi dan keluarga, akan tetapi di samping untuk mendanai gerakan dakwahnya, juga dipergunakan untuk menolong sesamanya yang kekurangan, utamanya bagi warga Lemah Abang. Sementara dalam gerakan dakwahnya, selain menyiarkan paham kerohanian kemanunggalan, Syekh Siti Jenar juga melancarkan dakwah pencerahan mengenai hak-hak kemanusiaan, di samping hak keilahian dalam bentuk penyatuan dengan zat ilahi. Masyarakat luas banyak yang tertarik menimba ilmu di Lemah Abang, bukan hanya dari telatah Cirebon, namun juga berasal dari Tegal, Kendal, Demak, Banten, dan sebagainya. Juga banyak yang berasal dari luar Jawa. Syekh Siti Jenar melaksanakan perjalanan ke arah timur setelah kepergiannya yang pertama dengan Sunan Bonang, seperti yang sudah diceritakan tadi, saat dia dinobatkan sebagai anggota Dewan Wali Sanga. Jadi sekitar tahun 1495 hingga 1497 Masehi, dengan tujuan menjalin ukhuwah Islamiyah antar negeri-negeri Muslim yang masih berada dalam penguasa zolim, dan terutama menyiarkan ajaran-ajaran keagamaannya, serta membuka paguron Lemah Abang di wilayah Jawa bagian tengah dan timur yang sudah dirintis oleh muridnya Ki Ageng Pengging. Dalam catatan beberapa naskah kuno disebutkan, Syekh Siti Jenar di Jawa bagian tengah memiliki dua pengikut yang sama-sama memiliki nama panggung, yaitu Raden Panggung, putra Sunan Kalijaga, dengan putri keluarga Brawijaya. Raden Panggung ini nanti menjadi santri Syekh Siti Jenar pada perguruannya di Pengging. Sedangkan Pangeran Panggung Tegal sampai saat ini masih diakui sebagai sesepuh daerah Tegal yang terkenal dengan sebutan Mbah Panggung.
Kematiannya tidak lain adalah dihukum mati oleh Kesultanan Demak karena tidak mau mengikuti kemauan Kesultanan Demak untuk menganut mazhab Islam Dewan Wali Sanga di Demak. Sebagaimana yang sering disebutkan bahwa Kerajaan Demak Islam didirikan di atas fondasi Islam Syar'i yang ketat. Dan pada waktu itu, Kerajaan Demak memandang adanya kaum oposisi yang digerakkan oleh orang-orang Muslim yang menganut sufisme filosofis. Disebutkan juga bahwa ada penghujatan keras dari ulama syar'i Dewan Wali yang ditujukan kepada kelompok ulama sufi yang dianggap sebagai kelompok oposisi oleh kekuasaan Demak dengan penasehat agama Dewan Wali tidak lain adalah penganut ajaran Syekh Siti Jenar. Tuduhan yang dikemukakan oleh Dewan Wali cukup beragam. Sejak tuduhan miyak warana atau membuka ilmu rahasia kepada umum secara bebas, penganut paham Jabariyah atau suatu paham teologi yang pasif, sampai menuduh ajarannya sebagai sesat. Tuduhan pasca kematian Syekh Siti Jenar agar masyarakat tidak terobsesi lagi terhadap Syekh Siti Jenar dan ajarannya, sampai pada tuduhan ancaman terhadap kekuasaan Demak atau Mbalela. Tuduhan miyak warana mungkin memang benar, karena Syekh Siti Jenar dalam memberikan pengajaran tentang ilmu tasawufnya tidak pandang bulu, diberikan kepada semua orang secara terbuka, dialogis. Cara Syekh Siti Jenar menyampaikan ajarannya secara menarik dilukiskan dalam serat Syekh Siti Jenar terbitan Widya Pustaka. Ketika kelima wali utusan Demak datang, mereka tercengang. Mereka melihat Syekh Siti Jenar memberikan pengajaran kepada murid-muridnya yang berjubel. Suara mereka sahut-sahutan, berdialog, bertukar pikiran. Bahkan karena ramainya perdebatan itu, seakan-akan malah seperti omong kosong, terkesan jauh dari pembicaraan ilmu rahasia yang berat. Mereka bicara terbuka tanpa hambatan, berani membuka rahasia-rahasia dunia tanpa perumpamaan, terus terang tanpa kiasan. Itulah metode Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ilmu rahasianya. Semua santri dan pengikutnya diberikan kebebasan untuk bertukar pikiran dengan Syekh Siti Jenar. Nah, dari ragam tuduhan itu, yang paling mengemuka adalah tuduhan bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan ajaran bid'ah tentang kesatuan wujud manusia dengan Tuhan sebagai keberadaan mutlak. Dewan Wali menuduh bahwa Syekh Siti Jenar menganggap dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dan tuduhan yang paling tendensius sebagai alasan memvonis mati Syekh Siti Jenar adalah bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan pengetahuan esoteris kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang memadai secara sufistik. Namun, di balik tuduhan-tuduhan itu, yang jelas Kesultanan Demak mengkhawatirkan pengaruh Syekh Siti Jenar yang kian mendalam terhadap rakyat, sehingga sebagian rakyat sudah menunjukkan gejala kurang respektif terhadap dakwah Dewan Wali. Selain itu, Kesultanan Demak memiliki anggapan bahwa kekuatan Syekh Siti Jenar dapat mengancam kewibawaan Sultan dan Kerajaan Demak. Dikatakan demikian karena sebenarnya ajaran Syekh Siti Jenar menyangkut paham kemanunggalan, bukanlah suatu ajaran yang baru dalam Islam. Walaupun itu tergolong baru bagi masyarakat Demak kala itu, termasuk pernyataan-pernyataan Syekh Siti Jenar melalui ungkapan mistik dalam ajaran Sasahidan. Tidaklah Syekh Siti Jenar sebagai satu-satunya ulama sufi yang mengajarkannya. Sementara kedudukan Syekh Siti Jenar di Cirebon memang kuat. Namun, sejak Syarif Hidayatullah menjadi anggota Dewan Wali Songo pada tahun 1500, konsentrasi Islam mulai terpecah. Karena posisi Syarif Hidayatullah sudah tidak bisa independen lagi dan orientasi paham keagamaannya lebih condong kepada Dewan Wali. Sehingga dalam kasus ini,
Syarif Hidayatullah lebih banyak bersikap diam. Namun, melalui Pangeran Punjungan sebagai duta dan guru resmi dari Kesultanan Demak yang ditempatkan di Giri Amparan Jati, dan Syarif Hidayatullah menerimanya, maka jelaslah bahwa orientasi Giri Amparan Jati sudah lebih banyak berkiblat ke Demak. Ini terbukti bahwa setelah Syekh Siti Jenar wafat, Sunan Gunung Jati mengikuti fatwa Demak, membuat aturan larangan bagi segenap santri mempelajari ajaran-ajaran rohani dan siasah Syekh Siti Jenar. Terpecahnya konsentrasi Islam menjadi dua kutub itulah yang memang diinginkan Demak. Dengan demikian, posisi Dewan Wali dan Demak akan memiliki pengaruh yang kuat di Cirebon melalui pesantren Giri Amparan Jati dan Sunan Gunung Jati. Sementara Sunan Gunung Jati dalam perspektifnya hanya terbatas pada pola dakwah yang diemban Dewan Wali bersama Kerajaan Islam Demak dengan kurang memperhitungkan kepentingan politik Demak. Ajaran Syekh Siti Jenar yang terkenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti yang bersumbu pada sesahidan memiliki inti kalimat dua hal, la ilaha illa ana dan ana al-haq. Ajaran inti Syekh Siti Jenar tersebut merupakan ajaran yang sangat rasional, di samping juga merupakan inti ajaran rohani Islam atau tasawuf. Dengan menerapkan ajaran itulah seseorang akan mencapai laqab sufi, dan Syekh Siti Jenar sudah membuktikannya lewat pengalaman-pengalaman rohaninya. Ajaran Syekh Siti Jenar itu juga tidak terlepas dari jejak para sufi pendahulunya, misalnya seperti Jabir Ibnu Hayyan dan Suhrawardi Al-Maktul. Jabir Ibnu Hayyan adalah seorang ahli ilmu-ilmu eksak dan merupakan orang yang mendapat laqab atau julukan sufi yang pertama kali. Ia murid Imam Ja'far Al-Sadiq. Ia menjadi sufi justru hanya berangkat dari kata ganti dalam kalimat tauhid. Ia melakukan hipotesis-hipotesis tentang tingkatan zikrullah. Jabir membahas kata ganti ana, aku, orang pertama, anta, kamu, orang kedua, dan huwa, dia, orang ketiga, dan penggunaannya dalam perspektif filosofis. Semua orang pasti akan mendapatkan seruan sebagai ana, anta, dan huwa, saya, engkau, dia. Dan semua kata ganti itu tetap tertuju kepada satu personal. Persoalan muncul ketika seseorang meninggal, kemana kembalinya kata ganti yang pernah berisi dan merujuk kepada manusia? Demikian pula setiap nama yang dimiliki oleh manusia dan makhluk. Setelah meninggal, kemana kembalinya semua nama tersebut? Bagi Jabir, jawabannya jelas, bahwa semua kata ganti itu akan kembali hanya kepada aku, kamu, dan dia, ana, anta, dan huwa, yang hakiki, yaitu zat yang paling berhak mengucapkan aku, yang paling berhak dituju ucapan kamu, dan yang paling berhak diberitakan dengan ungkapan dia. Tidak lain, semua itu adalah Allah. Itulah rujukan kata ganti yang hakiki. Sebaliknya, begitu dalam pemahaman dan pengalaman Syekh Siti Jenar, kata ganti ana, anta, dan huwa itu juga dipancarkan kepada makhluk termulia yang dibekali roh al-Yidafi, yang di dalamnya bersemayam roh al-Haq, dan di kedalaman roh al-Haq itulah tersembunyi hasanah perbendaharaan al-Haq itu sendiri. Maka keluarlah dari lisan rohaninya ungkapan suci ana al-Haq atau juga la ilaha illa ana. Oleh Syihabuddin Suhrawardi yang wafat sebagai Syahid Sufi 587 Hijriah, analisis dan pengalaman sufistik tersebut dikembangkan dalam bentuk tingkatan tauhid. Menurut Suhrawardi ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan tauhid bagi orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah.
ini merupakan tingkatan yang paling mendasar, seperti yang menjadi kebiasaan orang-orang awam. Kedua, tingkatan dengan zikir la ilaha illallah dengan menggantikan kata Allah dengan kata ganti huwa. Kalimat ini setingkat lebih tinggi dari yang pertama. Jika dinisbahkan dengan manusia yang sedang mencintai seseorang, akan lebih terasa kedekatannya saat menyebut dengan ungkapan dia. Tetapi tingkatan ini pun masih jauh karena dia seakan-akan berada di luar. Ketiga, tingkatan yang berzikir dengan kalimah la ilaha illa anta dengan sebutan ini seakan-akan pengucap berhitab, berdialog langsung dengan Allah. Hal ini memang memiliki derajat lebih tinggi, namun tetap terdapat jarak karena masih ada sekat antara mutakalim dengan mukatab. Keempat, tingkatan yang berzikir dengan kalimah la ilaha illa ana. Ini bukan berarti langsung sebagai bentuk pengakuan bahwa dirinya serta-merta adalah Tuhan, seperti yang dituduhkan Wali Sanga dan umumnya orang yang kurang bisa memahami, dan juga tidak bisa disamakan dengan Fir'aun yang mengatakan ana Robbukum al-ala. Karena kalimat ini terungkap ketika diri dan jiwanya diliputi nurnya dan pancaran al-haq, mengungkapkan bahwa tidak ada yang paling berhak mengaku aku kecuali aku yang hakiki. Sehingga ana dalam ungkapan itu maknanya adalah saya yang sebenarnya. Ini disinggung dengan ungkapan Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan jika hal ini terus-menerus terjadi dalam rohani seseorang, maka ungkapan la ilaha illa anta masih terlalu panjang dan dikhawatirkan terputus di tengahnya. Sehingga tingkatan pengalaman rohani tertinggi adalah ungkapan ana al-haq, dan bahkan lebih ringkas lagi ana. Itulah rahasia terdalam dari pengalaman Syekh Siti Jenar yang dituangkan dalam ajaran-ajarannya. Dan pemahaman seperti itulah yang umumnya mendatangkan bencana kepada penyeru ajarannya, yaitu dijadikan sasaran bidik penguasa dan ulama syar'i untuk memperkuat posisi dan jabatannya. Jadi alasan mendasar penghukuman terhadap Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah kekhawatiran atas runtuhnya wibawa sultan, menghilangnya pengaruh Dewan Wali, dan kekhawatiran kekuatan Syekh Siti Jenar sebagai kekuatan oposisi politik. Terdapat satu hal lagi yang menyebabkan Kesultanan Demak mengambil langkah tegas sekaligus tragis pada Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Gerakan Depengging terutama disertai motif gerakan politik untuk menggantikan posisi pemerintahan Majapahit. Karena Syekh Siti Jenar dekat dengan kalangan bangsawan bekas Majapahit, walaupun kenyataannya juga dekat dengan bangsawan manapun. Namun akhirnya Syekh Siti Jenar dan para pengikutnya juga dipandang menjadi ancaman politik bagi Demak. Tentang kaitan ajaran Syekh Siti Jenar dengan Manunggaling Kawula Gusti, seperti yang sudah dijelaskan, perlu diinformasikan bahwa sepanjang paparan mengenai Syekh Siti Jenar diketahui, tidak ada satupun yang secara eksplisit menyimpulkan bahwa ajaran itu adalah Manunggaling Kawula Gusti, atau yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menyebut ajarannya sebagai MKG yang merupakan asli bagian dari budaya Jawa. Karena Manunggaling Kawula Gusti, khususnya dalam konteks religio-spiritual, menurut Insinyur Sujamto dalam buku Pandangan Hidup Jawa tahun 1997, adalah pengalaman pribadi yang bersifat tidak terbatas, sehingga tidak mungkin dilukiskan dengan kata untuk dimengerti orang lain. Seseorang hanya mungkin mengerti dan memahami pengalaman itu kalau ia pernah mengalaminya sendiri. Dikatakan bahwa dalam tataran kualitas, Manunggaling Kawula Gusti adalah tataran yang dapat dicapai tertinggi manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya. Tataran ini adalah insan kamilnya kaum muslim, jalma
winilisnya aliran kepercayaan tertentu atau satria pinandita dalam konsepsi Jawa pada umumnya. Titik omeganya Teilhard de Chardin atau Kresna Juna Samvadanya Radha Krisman. Yang penting baginya bukan pengalaman itu, tetapi kualitas diri yang kita pertahankan secara konsisten dalam kehidupan nyata di masyarakat sebagai hasil dari pengalaman rohani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah manunggal dalam mi'rajnya juga harus turun kembali ke bumi, mengimplementasikan pengalaman rohani itu bagi kepentingan manusia. Syekh Siti Jenar juga berbuat amal bagi kemaslahatan masyarakat sebagai aplikasi dari kualitas rohaninya dalam kemanunggalan. Dalam pengalaman, tetaplah pengalaman. Tidak terkecuali pengalaman paling tinggi dalam bentuk manunggaling Kawula Gusti yang tidak lebih pula dari memperkokoh laku atau sikap dan tindakan kita sehari-hari itulah yang paling penting dalam hidup ini. Dalam hal inilah, maka pengalaman, termasuk pengalaman rohani yang dituturkan oleh pelakunya, tentunya tidak bisa dihukumi sebagai sesat atau yang terlarang. Siapa yang berani menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang menceritakan mimpinya membunuh orang lain? Kalau misalnya, entah ya penganut ajaran Syekh Siti Jenar atau bukan, dengan kehusuannya melakukan semedi atau bertahanuts atau apapun namanya, lalu ia memperoleh pengalaman mistik atau pengalaman religius yang disebut manunggaling Kawula Gusti, maka tentu ia tidak lantas bisa divonis sebagai sesat oleh mereka yang tidak mengalami atau bagi mereka yang mendapatkan pengalaman rohani berbeda. Namun, walaupun seseorang mungkin sudah pernah mengalami pengalaman manunggaling Kawula Gusti sekalipun, kemudian dalam aplikasinya sama sekali tidak ada harga dan manfaatnya bagi kemanusiaan dan bagi perwujudan sifat ketuhanan. Misalnya kemudian dia lantas menipu, mencuri, melecehkan kelompok yang tidak sama pahamnya, atau melakukan korupsi, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tercela, maka sama saja pengalaman rohaninya tidak mendatangkan pencerahan. Jika diasumsikan ke dalam kisah Dewa Ruci adalah ia berisi cerita tentang kejujuran dan keberanian membela kebenaran yang tanpa kesucian tidak mungkin Bima berjumpa dengan Dewa Ruci. Kesimpulannya, manunggaling Kawula Gusti bukan ilmu, melainkan suatu pengalaman rohani yang dengan sendirinya tidak ada masalah boleh atau tidak boleh. Tidak ada ketentuan atau aturan tertentu. Boleh percaya atau tidak percaya. Sementara pengalaman semacam itu, sebagaimana sudah dikupas sebelumnya dalam ajaran makrifat kemanunggalan Syekh Siti Jenar, secara psikologis justru diakui sebagai suatu kebenaran dalam fitrah manusia unggul. Tentu bagi mereka yang belum merasakan kebutuhan tersebut, dapat dikatakan bahwa ia belumlah mendekati fitrah keagamaan, dalam arti bahwa semangat keagamaannya baru sebatas pada kulit luar suatu agama. Sunan Giri lahir pada tahun 1442, putra dari Maulana Ishak yang datang dari Sarmalkan dan Dewi Sekardadu, putri dari Prabu Minak Sembuyu di Blambangan, Banyuwangi. Dia juga memiliki nama-nama lain seperti Abdul Fakih, Syekh Maulana Ainul Yakin, dan juga Raden Paku. Sebelumnya dia juga dikenal dengan nama Joko Samudro. Disebut demikian karena ketika masih bayi, dia ditemukan berada dalam kotak yang hanyut di samudra dan kemudian diambil anak oleh Nyai Ageng Gede Pinati, juragan asal Gresik yang melakukan perdagangan di Bali. Ketika kotak dibuka berisi bayi, maka kemudian dipanggil Joko Samudro. Setelah menempuh pendidikan Islam dari Sunan Ampel di Surabaya, dia berdiam di Gresik dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Dia mengambil kultur tradisional Jawa sebagai model pengajarannya. Dia juga menyusun beberapa nyanyian Jawa, Asmarandana, Padang Bulan, dan sebagainya. Setelah meninggalnya Sunan Ampel, dia kemudian diangkat sebagai sesepuh
pemimpin para wali suci, kemudian mengambil keputusan pengadilan vonis mati dalam kasus Syekh Siti Jenar pada tahun 1506. Ia meninggal dan dimakamkan di Dukuh Giri Gajah, Desa Kebomas, Gresik, 3 km dari arah kota dan dapat dicapai dengan menumpang kendaraan umum atau menggunakan transportasi pribadi. Pada sidang para wali untuk kasus Syekh Siti Jenar, Sunan Giri membuka musyawarah para wali. Dalam musyawarah itu, ia mengajukan masalah Syekh Siti Jenar. Ia menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar telah lama tidak kelihatan bersembahyang jemaah di masjid. Hal ini bukanlah perilaku yang normal. Syekh Maulana Maghribi berpendapat bahwa itu akan menjadi contoh yang kurang baik dan bisa membuat orang mengira wali teladan meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Sunan Giri kemudian mengutus 2 orang santrinya ke gua tempat Syekh Siti Jenar bertapa dan memintanya untuk datang ke masjid. Ketika mereka tiba, mereka diberitahu hanya Allah yang ada dalam gua. Mereka kembali ke masjid untuk melaporkan hal itu kepada Sunan Giri dan para wali lainnya. Sunan Giri kemudian menyuruh mereka kembali ke gua dan menyuruh Allah untuk segera menghadap para wali. Kedua santri itu kemudian diberitahu Allah tidak ada dalam gua, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Mereka kembali ke Sunan Giri untuk kedua kalinya. Sunan Giri menyuruh mereka untuk meminta datang baik Allah maupun Syekh Siti Jenar. Kali ini Syekh Siti Jenar keluar dari gua dan dibawa ke masjid menghadap para wali. Ketika tiba, Syekh Siti Jenar memberi hormat kepada para wali yang tua dan menjabat tangan wali yang muda. Ia diberitahu bahwa dirinya diundang ke sini untuk menghadiri musyawarah para wali tentang wacana kesufian. Di dalam musyawarah ini, Syekh Siti Jenar menjelaskan wacana kesatuan makhluk, yaitu dalam pengertian akhir hanya Allah yang ada dan tidak ada perbedaan ontologis yang nyata yang bisa dibedakan antara Allah, manusia, dan segala ciptaan lainnya. Sunan Giri menyatakan bahwa wacana itu benar, tetapi meminta jangan diajarkan karena bisa membuat masjid kosong dan mengabaikan syariat. Syekh Siti Jenar menjawab bahwa ketundukan buta dan ibadah ritual tanpa isi hanyalah perilaku keagamaan yang bodoh dan kafir. Dari percakapan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri itu kelihatannya bahwa yang menjadi masalah substansi ajaran Syekh Siti Jenar, tetapi penyampaian kepada masyarakat luas. Menurut Sunan Giri, paham Syekh Siti Jenar belum boleh disampaikan kepada masyarakat luas karena mereka bisa bingung. Apalagi saat itu masih banyak orang yang baru masuk Islam. Karena seperti yang disampaikan dari cerita-cerita sebelumnya, bahwa Syekh Siti Jenar hidup dalam masa peralihan dari kerajaan Hindu kepada kerajaan Islam di Jawa pada akhir abad ke-15 Masehi. Percakapan Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri juga diceritakan dalam buku Syekh Siti Jenar terbitan Tan Kun Sui, yang artinya pedah punama embe bingung, ngagelaken ulah ngelmi. Enjang Sunan Giri ngandika, bener kang kaya sireki nanging luwih kaluputan wong wade ambuka wadi, telenge bae pinulung, pulunge tampal ling aling, kurang waskita ing cipta, lunturing nyelmu sajati, sayekti kanti nugraha tan saben wong anampani. Syekh Siti Jenar berkata, untuk apa kita membuang bingung, untuk apa kita mempersulit ilmu? Sunan Giri berkata, benar apa yang Anda ucapkan, tetapi Anda bersalah besar karena berani membuka ilmu rahasia secara tidak semestinya. Hakikat Tuhan langsung diajarkan tanpa ditutup-tutupi. Itu tidaklah bijaksana. Semestinya ilmu itu hanya dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar telah matang. Tidak boleh diberikan begitu saja kepada setiap orang. Seperti yang kita tahu bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang secara otomatis mempunyai kemampuan kewalian. Kemampuannya adalah setiap permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dijabahi. Akan tetapi
pengijabahan ini tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Seumpamanya kalau anak SD harusnya diajarkan cara berhitung anak-anak SD, misalnya 1 tambah 1 2, yang tentunya jangan diajarkan kepada anak-anak SD adalah rumus-rumus yang aneh, yang nantinya bisa keberatan ilmu. Akibatnya bukannya menjadi benar, akan berakibat menjadi tidak benar. Oleh karena itu terjadi salah tafsir atau salah interpretasi oleh umatnya. Karena itu dikhawatirkan nanti dapat merusak pemahaman Al-Quran bagi orang-orang yang belum cukup sempurna kemampuan batinnya. Karena prosedurnya yang luar biasa itulah, ketika berhadapan dengan kelompok manusia yang pemahaman keagamaannya belum total atau kafah, maka akhirnya dianggap sesat. Padahal dalam perspektif rohania, pemahaman dan pengalaman Syekh Siti Jenar itu benar. Hanya cara mengajarkannya memang kurang cocok dengan harapan para anggota Wali Sanga. Mungkin jika Syekh Siti Jenar muncul saat ini, di mana orang-orang sudah dapat menerima kontekstualisasi agama dengan pemahaman hermeneutik, filosofis, dan hakikati atas segala macam dan tentunya dapat diterima. Sehingga tidak menjadi masalah kalau untuk sekarang ini. Akan tetapi kalau pada saat itu tentunya belum cocok, karena masih kuatnya pola keberagamaan yang tekstualis. Di samping hadir pada model masyarakat yang berorientasi pada kepercayaan lama yang sangat tergantung dengan mekanisme alam, di mana orang-orang belum dapat menerima hal-hal seperti itu. Di samping itu juga sesungguhnya yang dijelaskan oleh Syekh Siti Jenar ini adalah mengenai ilmu hakikat. Jadi logikanya seperti misalkan kita memasukkan air ke dalam botol, maka bentuknya air akan seperti botol, bukan botol yang masuk ke dalam air. Jadi kalau kita menarik atau menjemput zat Allah sebagaimana firman Allah, "Aku ini berada di dalam diri hambaku yang beriman. Aku ini dekat, lebih dekat dari urat nadi di leher." Jadi pada saat terjadi kontak batin dengan Allah, di mana zat Allah itu berada di dalam diri kita, maka wujudnya Allah yang hadir dalam diri kita seperti diri kita pada saat itu. Inilah yang disebut dengan pola tanazul dalam kemanunggalan. Namun memang dalam proses lebih lanjut dalam kemanunggalan kadang juga menuntut pelakunya untuk menempuh jalur taraki atau tarek, yang diibaratkan botol masuk ke dalam air sehingga ia penuh dengan air sekaligus ia berada di dalam air. Dalam hal ini wujud manusia akan terserap secara keseluruhan ke dalam wujudnya. Dan kenapa bentuknya bisa besar dan bisa kecil? Ini diibaratkan apabila gas kita masukkan ke dalam tabung kecil, maka tabung kecil itu dapat memuat gas tersebut. Namun apabila gas tersebut kita keluarkan dari tabung itu, maka gas tersebut dapat memenuhi ruangan ini, bahkan bisa sebesar bumi ini. Karena itu, hal ini dapat menjelaskan kenapa Allah dapat membesar dan dapat mengecil, yang mempunyai kekuatan. Dia sebagai Al-Qawi. Nah, berbicara mengenai substansi ajaran Syekh Siti Jenar, ada seorang penulis, Gunawan Muhammad Jenar, yang pernah dipublikasikan dalam majalah Tempo edisi 12 Januari 2003, yang mengupas sebagai isi buku
Nancy K. Florida. Syekh Siti Jenar, sebuah nama yang tidak henti-hentinya jadi legenda di masyarakat Jawa. Ia memikat karena ia melambangkan perlawanan yang dianggap sah terhadap kekuasaan para ulama dan penguasa yang mengunggulkan ortodoksi. Literatur Jawa yang berpengaruh pada umumnya memang tidak bersahabat dengan mereka yang gemar membalut hidup dengan syariat serta merasuk ke pemikiran agama yang legalistis. Yang oleh penulis Wedatama di abad ke-19 diejek sebagai orang yang anggubel. Orang yang anggubel sarengat. Hal ini sebagai efek balik dari sikap masyarakat agama yang sangat literer, dengan menyatakan permusuhan terhadap kebijakan-kebijakan dan spiritualitas lokal sebagai hasanah religius tersendiri. Sebuah puisi Jawa yang ditulis pada tahun 1849, Babat Jaka Tingkir, juga dengan halus mengekspresikan sikap yang sama dengan kisah Syekh Siti Jenar. Nancy K. Florida juga membuat telaah khusus tentang puisi itu dalam Writing the Past, Inscribing the Future. Puisi itu dalam Writing the Past, Inscribing the Future, dari sana dapat kita peroleh amsal yang menarik setidaknya dari dua cerita pembunuhan Jenar dan pembangunan Masjid Demak. Syahdan, begitu kepala Jenar terpenggal, darah pun mengalir dalam beberapa warna. Tokoh ini pernah dianggap tiruan Al-Halaj yang juga dihukum mati karena pendirian tasawufnya. Tapi sementara dalam cerita dari Baghdad abad ke-10 itu, darah yang tumpah dikatakan membentuk 84 tetes yang menulis kata Allah. Dalam kisah Jenar, adegan yang menakjubkan adalah ketika kepala copot itu tertawa. Ia berseru agar darahnya segera kembali ke tubuh, karena kalau tidak akan gagal mereka masuk surga. Maka darahnya pun cepat mengalir balik ke urat nadi dan bercaknya tidak tampak lagi. Setelah itu, kepala Jenar pun mengitari jasadnya 3 kali dan akhirnya bertaut pas kembali ke tubuhnya. Tidak ada bekas luka, bahkan cahaya paras Jenar berpendar dan bersalam, Assalamualaikum. Tampak bahwa hukuman mati oleh Sunan Kudus itu hanyalah sikap sewenang-wenang yang sia-sia. Kepala lambang pemikiran dan tubuh lambang pengalaman tidak akan bisa ditundukkan oleh pedang, syariat, dan kekuasaan manapun. Lagi pula tubuh Jenar raib, gaib, dan momen itu adalah isyarat bahwa apapun kekerasan yang dilakukan, ada yang tidak bisa mati dan bahkan luput dari rumusan kata dan pikiran. Lenyap ing kawe kasane, pantan kena winuwus. Jenar bukanlah sebuah subjek yang terpasung dalam identitas. Ia bergerak tidak tertangkap, tidak dapat dipetik. Kesit datan kena pinetik. Dengan kata lain, ia sebenarnya seorang manusia pada umumnya. Ia jati murti atau sukma dalam wadah, roh di dunia, the geist im world. Dalam keseluruhan itu, ia hadir dalam rasa yang sebenarnya hanya bisa dikemukakan dalam bahasa yang tidak diverbalkan. Dudu rerasan. Ia tidak bisa dijabarkan dalam kaidah hukum, karena hukum membuat manusia dilepaskan dari konteks. Hukum bertolak dari asumsi bahwa dalam menjalankan imannya, manusia bisa diseragamkan. Tapi tidak. Iman manusia adalah ibarat Masjid Demak. Babat Jaka Tingkir membuat pembangunan masjid tertua di Jawa itu sebagai alegori yang syarat makna. Bangunan itu didirikan tanpa lebih dahulu dipastikan arah kiblatnya. Baru setelah rampung, 8 orang wali yang mengerjakannya berdebat sengit, pradongdi. Akhirnya, wali ke-9 yang dapat menyelesaikan perkara pelik itu, ia Sunan
Kalijaga. Wali ini yang dalam berbagai karya sastra Jawa dianggap wakil warna lokal dalam Islam. Tafakur sebentar, kemudian tangan kanannya menjangkau Ka'bah di Mekah dan tangan kirinya merengkuh pucuk Sirah Gada Masjid Demak. Ditariknya keduanya hingga akhirnya bertemu sewujud bertaut. Payo Ka'bah lawan Sirah Gada Masjid dan nyatakan sewujud ceples kenceng datan mengko. Dengan kata lain, sebagaimana diuraikan Florida, Islam yang universal, Ka'bah, bertaut dengan Islam yang partikular, Masjid Demak. Yang satu tidak menghilangkan yang lain, selamanya ada dalam latar sejarah setempat dalam tafsir. Masjid Demak tidak mengacu kepada semua itu. Imajinasi para aulia di masa itu membuat Mekah dan Ka'bah jadi dekat, bahkan tampak dalam jarak 3 mil, among tigang ngemel tinon. Dan dengan alegori tiang keempat yang menakjubkan, bukanlah yang tegar dan tunggal. Kalijaga membuat tiang itu bukan dari batu, bata, ataupun balok, tapi dari tatal. Adapun tatal adalah lapis kayu yang mengeriting yang terbuat ketika permukaan papan diratakan dengan ketam. Maka masjid dengan tiang tatal ini adalah masjid yang didukung oleh mereka yang dibuang, mereka yang bukan lapisan yang bisa disamaratakan. Masjid itu juga bukan rumah Tuhan yang kukuh, karena pokok yang solid, lurus, perkasa, pokok Sunan Kudus, pokok kekerasan dan kekuasaan. Ya, itulah realitas simbolik dari sejarah. Jika kita arif memberlakukannya, hal ini tentu juga tidak berbeda dengan Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar memunculkan kontroversi hebat, geger, di samping dominasi unsur politik, juga karena memang secara umum perspektif keilmuan dari ajaran Syekh Siti Jenar sangat luas. Syekh Siti Jenar telah menghadirkan ajaran keagamaan dengan basis ilmiah yang kuat, namun dikemas secara populer, sederhana, dan berbahasa lokal, bersifat sinergi dengan kebudayaan masyarakat yang berkembang. Disinilah letak kejeniusan Syekh Siti Jenar. Rangga Warsita pada tahun 1802 hingga 1873, pujangga terakhir Keraton Surakarta, telah mencoba mensistematisasikan sebagian ajaran Syekh Siti Jenar atau yang disebut sebagai wali ke-8 Sunan Kajenar dalam karya monumentalnya Serat Wirid Hidayat Jati atau The True Guidance, dan mampu mendapatkan perhatian besar baik di kalangan masyarakat umum maupun masyarakat akademis dalam dan luar negeri. Menurut Rangga Warsita, pokok keilmuan Syekh Siti Jenar disebut sebagai ngelmu marifat kasampurnaning ngaurip, ilmu marifat kesempurnaan hidup, the science of marifat to attain perfect of life. Rangga Warsita menyebutkan basis ilmiah ajaran tersebut adalah renungan filsafat yang bentuk aplikasinya adalah metafisika dan etika. Ajaran metafisika meliputi ontologi, kosmogoni, dan antropologi. Ontologi berbicara tentang ada dan tidak ada. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar merumuskan tentang the reality of the absolute being, hakikatnya zat yang maha suci, yang memiliki sifat, nama, dan perbuatan, kami. Dari kami inilah kemudian muncul ada dan keadaan lain yang sifat hakikinya adalah tunggal. Manusia yang dalam hidupnya di alam kematian dunia ini disebut sebagai Khalifatullah atau wakil Allah, pecahan ketunggalan Allah. Dan kemudian karena ia harus berwadah dalam bentuk jisim atau jasmani, ia harus menyandang gelar kawula. Karena jasad harus melakukan aktivitas untuk memelihara jasadnya dari kerusakan dan untuk menunda kematian yang disebut ngibadah kepada yang menyediakan raga atau Gusti. Maka kawula hanya memiliki satu tempat kembali, yaitu Allah sebagai asalnya. Maka manusia tidak boleh terjebak dalam badan wadah yang hanya berfungsi sementara
sebagai wadah roh ilahi. Justru roh ilahi inilah yang harus dijaga untuk menuju ketunggalan kembali, manunggaling Kaula Gusti. Kosmogoni berbicara tentang the absolute being, zat maha kuasa dalam perwujudannya di dunia. The absolute being tidak lain adalah kodrat pribadi manusia itu sendiri. Dalam kodrat pribadi itulah tersimpan misteri cipta mencipta yang terdiri atas kehidupan, sajaratul yakin yang berada dalam alam makdum asali atau the external void, Nur Muhammad, Mi'raj al-Haya atau cermin pribadi manusia dengan berkaca padanya akan bisa menunjukkan diri sejati. Jiwa sejati yaitu roh al-idafi, kandil atau sejenis lampu, durah atau sejenis permata kemilau, dinding jalal dalam hijab-hijab nafsu dan tabir wajah kami. Dari aspek kosmogoni inilah Syekh Siti Jenar juga berbicara tentang konsep-konsep biologi, fisika kosmologi, psikologi, sosial, politik, keagamaan, dan ekonomi. Semua itu terumus dalam ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat dalam berbagai serat, suluk, dan babat. Sayangnya selama ini orang hanya menganggap bahwa ajaran Syekh Siti Jenar hanyalah mistik Jawa ansih. Dalam segi antropologi, Syekh Siti Jenar berbicara tentang manusia sebagai rasa, inner force feeling. Syekh Siti Jenar menguraikan manusia pertama dan utama ditekankan sebagai makhluk rohani yang pada dasarnya penuh dengan nilai-nilai kemuliaan dan keutamaan. Barulah kemudian Syekh Siti Jenar mengungkapkan tentang anasir-anasir biologis yang membentuk jasad manusia. Ia menunjukkan bahwa sifat atau watak manusia yang buruk tidaklah asali atau dari asalnya. Watak buruk yang kemudian memunculkan perilaku buruk tidak lain sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh kebutuhan anasir kasar diri manusia yang meliputi anasir tanah, api, udara, dan air. Karena kebutuhan anasir kasar inilah maka terdapat hawa nafsu. Setelah itu juga dikemukakan bahwa dalam anasir-anasir kasar biologis juga diisikan unsur-unsur halus sebagai bekal kehidupan di dunia. Unsur-unsur halus ini meliputi nur, rasa, roh, nafsu, dan budi yang kemudian disebut atau berfungsikan sebagai tabir wajah kami yang maha suci. Nah, kondisi kemanunggalan adalah upaya penggabungan unsur-unsur halus ini yang dikelola secara optimal dengan asalnya, yaitu sang rasa, dengan mengesampingkan anasir-anasir kasar yang ada. Karena anasir kasar hanya berfungsi sementara di dunia saja sebagai wadah roh tiupan ilahi dalam arti rasa itu. Sedangkan ajaran etika berupa etika praktis, yaitu tata cara laku susila sebagai sarana untuk memungkinkan transformasi dari manusia biasa menjadi manusia sempurna atau manusia paripurna yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai al-insan al-kamil. Titik tolak dari ajaran etika adalah eksistensi manusia dalam struktur jasmani rohaninya yang dalam pelaksanaan sehari-hari disebut sebagai tapaning ngaurip, bertapa dalam hidup. Dan inilah pula yang dikenal sebagai proses pelatihan mati sajroning urip. Sasaran dari tapaning ngaurip meliputi yang pertama, badan jasmani dengan bersikap menguasai diri. Yang kedua, akal budi, yaitu kesanggupan menerima. Yang ketiga, nafsu dengan bersikap rela. Yang keempat, jiwa dengan bersungguh hati. Yang kelima, rasa dengan kemampuan berdiam diri dan berserah diri. Yang keenam, cahaya melalui upaya suci, bersih, dan hening. Yang ketujuh, atma dengan sikap awas dan kesadaran seutuhnya. Tata laku susila ini kemudian diteruskan menjalankan samadhi, atau oleh masyarakat Jawa
disebut sebagai manekung, dan dalam istilah sekarang dikenal pula sebagai ilmu laku hening. Namun berbeda dengan praktek meditasi pada umumnya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, langkah al-khalwat ini merupakan bentuk pengelolaan daya cipta sebagai proses mematikan jasad dalam hidup dunia dalam rangka melakukan perjalanan manunggal dengan Allah. Dalam proses manunggal itulah seluruh asma, sifat, dan af'al Allah diserap menjadi asma, sifat, dan af'al diri pribadi di dunia ini. Semua ungkapan mistik, wejangan spiritual, aplikasi keagamaan, khotbah, dan pengalaman spiritual Syekh Siti Jenar sebagaimana yang terungkap dalam keseluruhan bagian dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya tidak lain adalah perwujudan rahasia asma, sifat, dan af'al Allah sebagai efek dari kemanunggalan yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Di Indonesia, ulama yang menjadikan paham wujudiyah atau kemanunggalan sebagai basis ajaran bukan hanya Syekh Siti Jenar, apalagi dikaitkan dengan tarekat Al-Akmaliyah Syekh Siti Jenar. Konsep wujudiyah, manunggaling kawula Gusti, bukanlah paham yang aneh dan bukan pula sesat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam kemasan penyajian Syekh Siti Jenar, menyajikan ajaran-ajarannya dengan idiom-idiom simbolisme Jawa, sehingga orang terkesan itu sebagai ajaran Jawa, sedangkan para ulama generasi sesudahnya memakai idiom-idiom Arab yang bernuansakan Islam Timur Tengah. Di sini terjadi pangkal kesalahan orang memahami, yaitu terjebak dalam simbol dan idiom yang digunakan. Padahal ajarannya sama, maka akhirnya orang tidak menganggap Syekh Al-Palimbani, Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan sebagainya sebagai ulama sesat. Tetapi terhadap Syekh Siti Jenar, Sunan Panggung, Syekh Among Raga, dan Syekh Jangkung atau Kiai Saridin di Jepara kemudian diberikan stempel sebagai ulama yang sesat. Kesan itu diperkuat oleh kondisi politik karena mereka divonis hukuman mati yang dilegitimasi oleh ulama syariat. Orang tidak memahami bahwa Dewan Wali Sanga adalah lembaga ulama yang dibentuk berdasarkan pertimbangan dan kepentingan sosial, budaya, dan politik, tidak murni karena kepentingan keagamaan. Dalam hal ini, sejarawan Azur Mardi Azra tampaknya mencoba bersikap objektif dalam memberikan nilai plus kepada Syekh Siti Jenar yang disebut sebagai tokoh ulama sufi oposisi paling awal di Indonesia berhadapan dengan kekuasaan yang dibalut dengan baju agama atau di Kerajaan Demak pada saat itu. Kemudian setelah itu, Azra baru membahasnya paham wujudiyah yang berkembang di Nusantara masa-masa sesudahnya yang meliputi tokoh Hamzah Al-Fansuri abad ke-11, Samsuddin Al-Sumantrani pada tahun 1040 Hijriah, Samsuddin Al-Sumatrani pada masa Kesultanan Aceh dengan musuh bebuyutan seorang ulama yang resmi menjadi penasehat Sultan, Syekh Nuruddin Al-Raniri, yang menjatuhkan fatwa sesat terhadap kedua Syekh Sufi tersebut. Hanya saja nasib kedua ulama itu masih cukup bagus karena tidak dijatuhi hukuman mati di Aceh. Azra juga menyinggung nama ulama penerus ajaran wujudiyah yang lain, Abdul Rauf Al-Singkili pada tahun 1615 hingga 1693, serta gurunya Ahmad Al-Kushashi yang menjadi khalifah tarekat Satariyah. Pada masa Al-Kushashi inilah ajaran wujudiyah tersingkir dari Aceh karena keberhasilan ulama syariat ortodoks dan fanatik yang menjalin kerjasama politik dengan pejabat-pejabat kerajaan dan akhirnya menjatuhkan Sultanah Kamalat al-Din dari kursi kesultanan pada tahun 1688 hingga 1699. Sejak itulah ajaran wujudiyah dilarang di Aceh dan ortodoksi Islam mulai merambah pesat di Kepulauan Melayu Nusantara. Ulama ortodoksi Islam di Demak yang menguasai Kepulauan Jawa tampaknya lebih tegas dalam melawan oposisi sufi wujudiyah ini, yaitu dengan menerapkan aturan hukum yang keras, vonis mati bagi para ulama yang menyebarkan ajaran wujudiyah
Tindakan para wali Demak saat itu tampaknya bukan semata untuk keputusan yang mandiri oleh para wali, karena sebagian anggota wali juga memiliki paham yang sama dengan Syekh Siti Jenar. Namun tampaknya tindakan tersebut sebagian didasarkan pada tendensi kepentingan kerajaan yang harus menjalin hubungan dengan kekuasaan Islam di Timur Tengah. Ini dibuktikan dengan adanya naskah-naskah yang disebut sebagai Al-Masail Al-Jawiyah yang mengupas masalah-masalah keagamaan yang ditimbulkan oleh paham Sufi Wujudiyah, Syekh Siti Jenar, dan ulama sejenis lain, serta para pengikutnya, yang juga dikhawatirkan oleh para ulama ortodoks Timur Tengah. Maka, keberadaan fatwa sesat Al-Raniri di Aceh terhadap Hamzah Fansuri dan Al-Sumatrani, serta penjatuhan vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dan pengikutnya di Jawa, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan global para ulama ortodoks yang memusuhi Islam Sufi Wujudiyah yang menjadi anutan mayoritas Ahlul Bayat atau Alawiyin. Dan dalam sejarah panjang umat Islam ini tidak terlepas dari peristiwa antara Muawiyah atau kelompok ulama ortodoks dan Sayyidina Ali, ulama Sufi pada masa awal sejarah Islam. Dan pelopor utamanya, Syekh Siti Jenar, menjadi martir Sufi utamanya. Hanya saja tampaknya tindakan para ulama ortodoks di Jawa bersama Sultan kurang begitu berhasil dibanding Aceh dalam upaya mengubur paham Wujudiyah. Terbukti setelah kerajaan Demak hancur, digantikan Pajang pada tahun 1568 hingga 1586, ajaran Wujudiyah atau Manunggaling Kawula Gusti mulai bangkit lagi dan menemukan masa gemilangnya pada masa Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1557 hingga 1645 pada era kerajaan Mataram Islam. Walaupun tentu saja sebagian praktik ajarannya sebagian sudah tidak seperti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, bahkan di berbagai daerah di Indonesia, ajaran-ajaran Wujudiyah masih eksis sampai saat ini. Jadi kehadiran tentang buku-buku atau karya tentang ajaran Syekh Siti Jenar ini semakin hari nampak kian dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin kering nuansa keagamaannya dari kebijakan rohani. Tentu semakin meningkatnya rasa kebutuhan agama yang spiritualis ini juga akan terus berbanding terbalik dengan model keagamaan yang menekankan sisi zohiriyah dari praktik keagamaan. Dan hal ini seharusnya tidak perlu mendatangkan permusuhan yang berlebihan dengan cara penghormatan kepada cara masing-masing untuk mengekspresikan pula pola keberagamaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.